Halo teman-teman, kembali lagi di channel KLC Mentor. Bagaimana nih kabar para pejuang CPNS maupun P3K pada tahun ini? Semoga masih tetap semangat dan terus mempersiapkan diri untuk menghadapi seleksi pada tahun ini ya. Nah, di kesempatan kali ini kita akan mencoba melakukan latihan soal terkhusus pada formasi ahli pertama teknik pengairan, guna melihat sejauh mana sih kesiapan teman-teman untuk mengikuti seleksi CPNS maupun P3K pada formasi ini. Oh iya, sebelum kita mulai, bagi teman-teman yang mau mempersiapkan diri lebih intens, KLC Mentor Team telah menyediakan beberapa file materi, soal maupun FR atau file report jabatan ahli pertama teknik pengairan berdasarkan tes pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang berminat, silakan hubungi nomor admin di kolom deskripsi video. Dan sebagai tambahan, nantinya juga akan dibuatkan grup untuk diskusi serta sharing pengalaman bersama rekan-rekan ASN yang telah lulus pada tahun-tahun sebelumnya. Oke, baiklah, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung masuk ke soal yang pertama. Soal nomor 1. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya adalah A. 5.000 km persegi, B. 4.000 km persegi, C. 3.000 km persegi, D. 2.000 km persegi, atau E. 1.000 km persegi. Silahkan dijawab teman-teman. Jawaban yang benar adalah D. 2.000 km persegi. Pembahasannya, wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km persegi. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 2. Bangunan pengaman pantai untuk menjaga daratan dari banjirop adalah A. Seawall, B. Revetment, C. Sea dike, D. Breakwater, atau E. Groin. Silahkan dijawab teman-teman. Jawaban yang tepat adalah ya benar, C. Sea dike. Sea dike merupakan struktur pengaman pantai yang dibangun sejajar pantai dengan tujuan untuk melindungi dataran pantai rendah dari genangan yang disebabkan oleh air pasang, gelombang maupun badai. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3. Bangunan pengaman pantai adalah bangunan yang dibuat untuk melindungi dan mengamankan daerah pantai dan muara sungai dari kerusakan akibat erosi, abrasi, dan akresi. Teknologi blok beton berkait berongga dan bertangga atau disingkat 3B merupakan salah satu solusi terhadap permasalahan erosi dan abrasi gelombang pantai. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah fungsi dari rongga pada blok beton 3B adalah A. Mengurangi lipasan gelombang, B. Mencegah longsor akibat hempasan gelombang, C. Meningkatkan tekanan tanah di belakang struktur, D. Menyimpan air ke lapisan filter di belakang blok beton, atau E. Meningkatkan daya uplift pada struktur. Jawaban yang tepat adalah A. Mengurangi limpasan gelombang. Pembahasannya, blok beton ini berfungsi untuk mencegah longsor serta melindungi pergeseran garis pantai akibat erosi yang disebabkan oleh arus dan gelombang air laut. Blok beton ini dapat diterapkan di daerah yang mempunyai kondisi gelombang yang moderat dengan ketinggian gelombang 1,5 meter. Jika terhempas gelombang, sebagian air akan masuk ke dalam rongga atau lubang, kemudian diteruskan ke lapisan filter di belakang blok beton. Air tersebut secara perlahan akan keluar pada saat gelombang surut melalui rongga sehingga tekanan tanah di belakang struktur akan berkurang. Rongga juga berfungsi untuk mengurangi limpasan gelombang. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 4. Pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai dengan memperhatikan beberapa hal berikut ini, kecuali A. Daerah aliran sungai secara alamiah, B. Karakteristik fungsi sumber air, C. Daya dukung sumber daya air, D. Daya tampung sumber daya air, atau E. Perubahan iklim. Jawaban yang tepat adalah D. Daya tampung sumber daya air. Pembahasannya, pengelolaan sumber daya air berdasarkan wilayah sungai paling sedikit memperhatikan yang pertama, daerah aliran sungai secara alamiah, selanjutnya karakteristik fungsi sumber daya air, daya dukung sumber daya air, selanjutnya kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat sekitar dengan melibatkan para pemangku kepentingan terkait, selanjutnya kemampuan pendanaan, dan yang terakhir adalah perubahan iklim. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 5. Direktorat Jenderal Sumber Daya Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan
dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Di bawah Ditjen SDA terdapat Balai Besar Wilayah Sungai dan Balai Wilayah Sungai sebanyak A. 20 BWS dan 12 BBWS, B. 25 BWS dan 9 BBWS, C. 25 BWS dan 12 BBWS, D. 9 BWS dan 12 BBWS, atau E. 25 BWS dan 10 BBWS. Jawaban yang tepat adalah C. 25 BWS dan 12 BBWS, di mana jumlah balai wilayah sungai sebanyak 25 BWS, jumlah balai besar wilayah sungai untuk tipe A sebanyak 11 BWS, sementara untuk tipe B sebanyak 1 BBWS, sehingga total keseluruhan adalah 12 BBWS. Adapun untuk jumlah balai teknik yaitu sebanyak 9. Selanjutnya kita masuk ke soal yang nomor 6. Yang memiliki wewenang untuk menetapkan wilayah sungai adalah A. Bupati, B. Gubernur, C. Menteri PUPR, D. Menteri ATR BPN, atau E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah E. Presiden, di mana wilayah sungai ditetapkan dengan keputusan Presiden. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 7. Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu A. 5 tahun, B. 10 tahun, C. 15 tahun, D. 20 tahun, atau E. 25 tahun. Jawaban yang tepat adalah D. 20 tahun, di mana rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 tahun, sementara pola pengelolaan sumber daya air yang sudah ditetapkan dapat ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 tahun sekali. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 8. Jenis aliran dengan debit, kedalaman air, kecepatan rata-rata air, dan luas penampang lintasan yang tetap terhadap waktu merupakan jenis aliran A. Uniform flow, B. Non-uniform flow, C. Steady flow, D. Unsteady flow, atau E. Laminar flow. Jawaban yang tepat adalah C. Steady flow. Steady flow adalah aliran yang mana kondisi aliran, kecepatan, tekanan, densitas, dan sebagainya tidak berubah terhadap waktu. Sebaliknya, unsteady flow adalah aliran di mana kondisi alirannya berubah terhadap waktu. Sebagai contoh, pada saat kita memutar penutup keran air, maka air yang mengalir adalah unsteady flow. Namun ketika bukan keran tidak berubah, maka alirannya adalah steady flow. Selanjutnya kita ke soal nomor 9. Peraturan pemerintah yang mengatur tentang wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah A. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019, B. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, D. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, atau E. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014. Jawaban yang tepat adalah C. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014, di mana Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Selanjutnya nomor 10. Daerah irigasi Tajum dibangun pada tahun 1973 yang berlokasi di Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Merupakan daerah irigasi permukaan dengan luas potensial 3.200 hektar dan luas fungsional 3.200 hektar. Daerah irigasi Tajum adalah daerah irigasi terluas kedua setelah daerah irigasi Sarayu. Pertanyaannya, yang mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi Tajum adalah A. Pemerintah daerah, B. Gubernur, C. Bupati atau Wali Kota, D. Pemerintah pusat, atau E. Presiden. Jawaban yang tepat adalah D. Pemerintah pusat, di mana pemerintah pusat mempunyai wewenang dan tanggung jawab melakukan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya lebih dari 3.000 hektar. Daerah irigasi lintas daerah provinsi, daerah irigasi lintas negara, dan daerah irigasi strategis nasional. Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dilaksanakan oleh Menteri. Nah, itulah tadi beberapa contoh soal terkait jabatan ahli pertama teknik pengairan. Bagi teman-teman yang ingin lebih intens mempersiapkan diri berdasarkan soal maupun FR terbaru, silakan hubungi nomor yang tertera di kolom deskripsi video. Sekian dan terima kasih, sampai jumpa pada video berikutnya.